Seri Apologetika keempat mempersembahkan laku tobat dan penderitaan sebagai silih oleh Matthew Please. Diterjemahkan oleh Catholic Angelus Domini dari Offering It Up, Penance and Redemptive Suffering by Matthew Please, The Fatima Center, dari sumber seperti yang tertera pada layar. Persembahkanlah penderitaan-penderitaanmu. Aku mempersembahkan puasa dan doa-doaku hari ini kepada Tuhan. Aku menderita sakit kepala luar biasa. Rasanya sulit, tapi aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Bagi orang Katolik, prinsip mempersembahkan sudah tertanam dalam kosakata kita. Apakah arti sebenarnya? Lagi pula, apakah laku tobat itu? Bunda Maria dari Fatima berkali-kali menyerukan pertobatan. Tapi apakah artinya laku tobat? Apakah artinya penderitaan sebagai silih? Apakah yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan dan bagaimana kita melakukannya? Dulu cukup umum bagi pastor paroki atau teman-teman baik untuk menghimbau umat Katolik yang sedang mengalami pencobaan agar mempersembahkan penderitaan mereka bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Sekarang kita tidak banyak mendengar pembicaraan semacam itu lagi, terutama karena banyak umat Katolik, termasuk beberapa pastor paroki, telah cukup banyak meninggalkan seluruh gagasan tentang api penyucian dan penderitaan sebagai silih, setidaknya dalam praktiknya. Hal ini paling sering terlihat pada saat upacara pemakaman yang diadakan untuk umat Katolik. Sayang sekali, sebagian besar homili di pemakaman terdengar lebih seperti pidato kanonisasi, di mana almarhum diperlakukan sebagai orang kudus yang dikanonisasi dan tidak memerlukan doa-doa. Dan mereka lalu mempersembahkan permohonan untuk mendoakan orang yang meninggal. Seringkali para uskup dan kardinal sekalipun berbicara tentang orang mati seolah-olah orang itu sudah berada di surga tanpa perlu disucikan lagi, bahkan dengan tinggal sebentar di api penyucian. Begitu banyak kaum klerus zaman modern menganggap misa pemakaman sebagai kesempatan untuk menguatkan dan menghibur mereka yang berduka, dan bukan yang paling penting dan mendasar, yakni sebuah kesempatan untuk mempersembahkan doa-doa permohonan bagi yang meninggal dunia, dan kita bahkan telah melupakan pentingnya berdoa bagi orang beriman yang telah meninggal dunia, dan tidak hanya berdoa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Apa itu laku tobat? Tuhan berkata kepada kita, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian," seperti yang tertulis dalam Injil Lukas bab 13 ayat 3. Dan Santo Yohanes Pembaptis mengumumkan kedatangan penyelamat dengan peringatan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat," seperti yang tertulis pada Injil Matius bab 3 ayat 2. Tapi apakah laku tobat itu? Kita sering menggunakan kata ini tanpa memahami macam-macam artinya. The Father Hardon Dictionary mendefinisikan tobat sebagai keutamaan atau disposisi hati
dengan mana seseorang bertobat dari dosa-dosanya sendiri dan bertobat kepada Tuhan. Juga hukuman dengan mana seseorang menebus dosa-dosa yang dilakukan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Dan sakramen tobat, di mana dosa-dosa yang diperbuat setelah pembaptisan diabsolusi oleh seorang imam dalam nama Tuhan. Dari etimologi Latin, penitentia, pertobatan, penyesalan. Dengan demikian, laku tobat bisa merujuk pada pertobatan dari dosa, sakramen pengakuan, atau hukuman dengan mana seseorang menebus dosa-dosa yang dilakukan, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Ketika kita melaksanakan laku tobat, kita menebus dosa-dosa di hadapan Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam artikel sebelumnya tentang api penyucian, dosa-dosa kita menuntut keadilan Tuhan. Ketika kita berdosa, kita menanggung baik kesalahan maupun hukuman atas hutang dosa tersebut. Kesalahan kekal yang akan menjebloskan jiwa ke neraka akibat dosa berat dihapuskan oleh sakramen pengakuan atau oleh doa tobat yang sempurna yang jarang-jarang terjadi. Akan tetapi, hutang dosa melekat pada jiwa dan harus dibayar kepada Tuhan sebelum jiwa masuk di surga. Kita berbagi tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Tuhan atas hutang-hutang dosa kita dan atas hutang-hutang dosa keluarga kita, teman-teman kita, sesama warga, dan semua orang di bumi. Setiap dosa di bumi melukai kita semua. Karena dosa merupakan pelanggaran umat manusia terhadap Allah semesta alam yang benar dan satu. Hutang kita pada Tuhan bisa dibayar dalam bentuk indulgensi-indulgensi, yang adalah karya-karya dan doa-doa suci yang dimiliki gereja melalui wewenang yang dianugerahkan Kristus untuk mengikat dan melepaskan. Atau bisa dibayar melalui penderitaan-penderitaan kita sendiri. Penderitaan-penderitaan tersebut, jika ditanggung dengan sabar dan berserah dan dalam keadaan rahmat, membantu melunasi hutang-hutang kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kita tidak hanya mempersembahkan pantang daging atau pantang makanan penutup pada masa Prapaskah. Kita bisa mempersembahkan apa saja, doa-doa kita, penderitaan-penderitaan kita, karya-karya baik kita, kekecewaan-kekecewaan kita, sukacita kita, dan seluruh hidup kita. Aku menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Memahami laku tobat adalah kunci untuk memahami pernyataan Santo Paulus yang syarat makna. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Seperti yang tertulis pada Kolose 1 ayat 24. Apa gerangan yang mungkin kurang pada penderitaan Kristus? Tuhan Yesus Kristus melalui wafatnya di salib telah membayar ganti rugi kepada Tuhan atas segala dosa umat manusia yang dilakukan sebelum penyalipannya,
yang dilakukan bersamaan dengan kematiannya, dan semua dosa yang diperbuat sampai akhir zaman. Penderitaan-penderitaannya benar-benar sempurna dalam arti sepenuhnya. Karena penderitaannya tidak hanya membuat ganti rugi yang tak terbatas, tetapi juga secara umum dia memang mengalami semua penderitaan manusia. Tetapi ada satu hal yang hilang dari penderitaan-penderitaannya, dan itu adalah partisipasi kita, partisipasi Anda, partisipasi saya, partisipasi semua orang yang dibaptis secara Katolik dalam pengorbanannya. Satu-satunya hal yang kurang dalam penderitaan Kristus adalah penyatuan kita dengan penderitaan-penderitaan tersebut. Menanggapi ayat ini, Paus Benediktus XVI berkata, Yesus yang kasih-Nya sendiri saja mampu menebus seluruh umat manusia, menghendaki kita berbagi salib-Nya, sehingga kita dapat menggenapkan apa yang kurang pada penderitaannya, berdasarkan Kolose 1 ayat 24. Setiap kali kita menunjukkan kebaikan pada mereka yang menderita, yang teraniaya, yang tak berdaya, dan turut serta dalam penderitaan-penderitaan mereka, kita membantu memikul salib Yesus yang sama. Dengan cara ini, kita memperoleh keselamatan dan berkontribusi pada keselamatan dunia. Penderitaan sebagai silih. Kalau kita berbicara tentang penderitaan sebagai silih, kita harus ingat bahwa tidak semua penderitaan adalah silih. Ketika kita merenungkan para martir dan penderitaan mereka, kita harus mengakui bahwa penderitaan mereka dipaksakan dari luar. Secara harafiah, mereka mati demi iman mereka. Banyak penderitaan dalam hidup adalah akibat dan konsekuensi alami dari perbuatan buruk kita sendiri. Meskipun kedengarannya keras, seorang perokok 2 bungkus sehari seharusnya tidak mengharapkan limpahan rahmat dari surga untuk menanggung rasa sakit akibat kanker. Setidaknya bukan dalam skala yang sama dengan seseorang yang tertembak peluru demi Yesus. Dan bahkan lebih sering lagi, penderitaan kita adalah konsekuensi-konsekuensi adikodrati dari dosa-dosa kita dan orang lain. Tapi kita tahu bahwa dalam rancangan Tuhan untuk dunia, penderitaan memang ada. Dia pada akhirnya mengizinkan kemalangan terjadi agar kebaikan bisa muncul daripadanya. Tidak peduli seberapa mengerikan kemalangan itu, jika kita mempersembahkannya dalam persatuan dengan salib Kristus, maka kita bisa memperoleh pahala yang kekal dan limpahan rahmat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Terlebih lagi, kebaikan adikodrati yang berasal dari tindakan silih seperti itu jauh melampaui kemalangan biasa. Di sini kita dengan jelas menyaksikan kuasa Tuhan yang mutlak dan tak terbatas. Setiap rencana, serangan dan godaan iblis sebenarnya dapat digagalkan dan diubah menjadi kebaikan. Persembahkanlah. Jadi bagaimana kita mempersembahkannya? Sederhana. Pertama, kita harus berada dalam keadaan rahmat. Sebab itu, lakukanlah dosa-dosa dengan baik dan secara teratur,
Sekali seminggu adalah kebiasaan yang sangat bagus. Kedua, terimalah ketidaknyamanan, pencobaan, atau kesulitan dengan suatu sikap yang baik, yakni dengan keutamaan Kristiani dan keberserahan yang tekun kepada kehendak Tuhan. Ketiga, milikilah niat dengan penuh kesadaran untuk mempersembahkannya dan lakukanlah melalui doa. Anda bisa melakukannya pada saat peristiwa yang tidak menyenangkan sedang terjadi. Kadang bisa juga setelahnya. Atau bahkan, milikilah suatu kebiasaan untuk mempersembahkan semua penderitaan dengan berdoa persembahan pagi setiap hari. Doa-doa seruan singkat sangat cocok untuk tujuan ini, termasuk salah satu dari 7 doa Fatima. O Yesus, aku mempersembahkan ini demi kasih kepadamu, demi pertobatan para pendosa, dan sebagai silih atas dosa-dosa yang dilakukan terhadap hati Maria yang tak bernoda. Dengan 3 langkah sederhana ini, Anda bisa mempersembahkan apa saja dan semua-muanya. Semoga kita yang setia kepada Bunda Maria dan permintaan-permintaan Bunda Maria dari Fatima tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa mempersembahkan doa, karya, sukacita, dan penderitaan kita kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Dan semoga kita secara khusus selalu mempersembahkan pencobaan-pencobaan kita sepanjang hari dan menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio, honor, virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen. Berkat dan kemuliaan, hikmat, syukur, pujian, dan keperkasaan, serta kuasa bagi Allah kita, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.